Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 10 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Raymond Saputra, CGP Angkatan 10 tahun 2024 yang berasal dari Kabupaten 50 Kota. Pada kali ini, saya akan berbagi video tentang penyebaran pemahaman diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Selamat menyaksikan. Kepada Bapak Ibu, kami persilakan untuk berdiri. Baiklah, pada hari ini sebelum kita memulai diseminasi penerapan pemahaman tentang budaya positif, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Yola Sapna. Kepada Ibu Yola Sapna dipersilakan. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Untuk Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku disyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini guna untuk mendiseminasikan disiplin positif. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Di sini saya sebagai calon guru penggerak, selain diberi kesempatan untuk belajar dan mendapatkan materi, kami juga dituntut untuk dapat berbagi bersama rekan sejawat. Untuk itulah saya mengajak Bapak Ibu berkumpul pada kesempatan ini akan menyampaikan sedikit mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan budaya positif yang kami pelajari dalam pendidikan guru penggerak Angkatan 10. Baik, langsung saja kita akhiri. Perkenalan dari saya, Bapak Ibu sudah kenal semuanya kan? Belum.
Baik, perkenalkan nama saya Raymond Saputra SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten 50 Kota. Sudah bicara? Sudah. Baik, langsung saja kita ke materi diseminisasi budaya positif di lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, yang mana ini bisa diterapkan oleh guru, warga sekolah, kebiasaan baik, karakter baik, profil pelajar Pancasila, mandiri, merdeka, bertanggung jawab, berpikir, bertindak, mencipta rasa aman dan nyaman. Dari sekian ini bisa menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Selanjutnya, halo. Selanjutnya budaya positif. Adapun di sini materinya yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi atau posisi kontrol. Yang keenam, restitusi. Segitiga restitusi. Lanjut. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. A. Perubahan paradigma. Halo. A. Perubahan paradigma. Menurut seorang psikiater dan pendidik, Dr. William Glasser, dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan Voice Theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Lanjut, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun katanya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau julukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Lanjut. Ilusi bahwa kritik tak membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan ideologi yang negatif. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk melintasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Lanjut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada kemajuan berdasarkan sebuah penubuhan
terlalu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Di sini timbul pertanyaan, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut pendapat ahli, itulah Stephen R. Covey mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini digambarkan melalui tabel, yaitu stimulus respon dan teori kontrol. Yang mana yang pertama itu realitas atau kebutuhan kita sama. Kedua, semua orang melihat hal yang sama. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang keempat, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Yang ketujuh, penasaran ada pada saat bujukan gagal. Yang kedelapan, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya yaitu yang pertama, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keenam, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang ketujuh, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang kedelapan, model berpikir menang-menang. Lanjut, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. B. Makna disiplin. Bill Gosling dalam bukunya Restructuring School Discipline 2021 menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitunya disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Lanjut, Bill Gosling juga menyatakan bahwa arti dari kata disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri. Dengan kata lain, baik, selanjutnya kami mengucapkan permintaan maaf karena tidak bisa menampilkan layar infocus berhubung karena terjadinya pemadaman listrik. Baik, sekarang kita lanjut dengan materi selanjutnya. Bill Gosling juga menyatakan bahwa arti dari kata disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri. Dengan kata lain, disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan yang diinginkan. Sebelum kita lanjut materi selanjutnya, kami meminta kepada Ibu apakah boleh duduk untuk menyampaikan materi? Boleh. Kalau jujur, boleh ya? Boleh Bapak Ibu.
sendiri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. C. Nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Ki Hajar Dewantara maupun Dian Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di sini digambarkan contoh nilai-nilai kebajikan dari enam institusi atau organisasi. Dapat pengenalan pemateri, kita lanjut aja ke slide berikutnya. Teori motivasi, hubungan dan penghargaan, restitusi. A. Motivasi perilaku manusia. Dian Gosen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, atau tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan itu, motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seseorang berperilaku untuk mendapat pujian, hadiah, atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat internal. Lanjut, hukuman dan penghargaan. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman, kata negatifnya yaitunya awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu.
mode paksaan, mendorong menyalahkan diri, konsep diri buruk. Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, seperti membayar impas kesalahan. Dampaknya pada murid yaitunya marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri, dan menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Identitas sukses, disiplin yaitunya konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Stimulus respon, mendorong kepatuhan, konsep diri baik. Murid atau anak belajar taat peraturan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Kehilangan hak, waktu jeda seorang diri. Sudah diketahui, masuk akal, dibuat oleh guru dan murid. Sedangkan restitusinya yang positifnya yaitu apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Mendorong disiplin positif, konsep diri kuat, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Berdasarkan bagian tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara konsekuensi bersifat sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahuinya sebelum konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Enggak, cuma cukup. Iya, boleh benar, bisa nambah aja. Iya, ada bir. Kalau ada oke, ada bir coba. Kalau madu, kita ada bir. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapat penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Efektif bila suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain, saya tidak akan berusaha segera sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet
Menguruskan badan bila diberi penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Lanjut, penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Jadi, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Ini sudah dono kan? Ngomong video lo kok tak masuk anak celoteh celoteh. Lanjut, penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Lanjut, penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Solusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Berikut adalah ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. 8. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nilai-nilai kebajikan tersebut dapat menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan jelas atau menentukan visi dan misi atau tujuan dari sebuah institusi. Lanjut, pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Pertama, bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Kedua, berupa pernyataan-pernyataan universal.
Ketiga, senantiasa dibuat dalam bentuk positif. 4. Hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. 5. Sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut. 6. Sebuah warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. 7. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini baju. Lalu betul saudara. Sudah. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Kegiatan tugas saya, tugas kamu. Guru tugasnya mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas atau sekolah, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap semua murid. Murid tugasnya belajar, mencoba, menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, memeriksa tugas kembali. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, memaksa kamu untuk belajar, merapikan barang-barang murid, menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis. Murid tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, mengeluh, merusak barang pribadi atau orang lain, melakukan tugas guru, memutuskan untuk teman kamu. Lanjut, 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitunya kebutuhan untuk bertahan hidup. Kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Coba jalan pembahasan lagi. Kita buat dulu nah. Tolong Nah, ya jalan ke sana. Lanjutkan. Nanti bapak nanya ini. Lanjut. Restitusi 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, peman, pemantau, dan manajer. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman.
Kata-kata yang keluar dari mulut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Yang ketiga, teman. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantu Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila bantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. 4. Memantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, yaitunya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, daftar, cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Yang kelima, posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Terakhir, restitusi atau segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi, kita akan melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan atau seek the belief. Laris. Nah, pondok itu. Ya sudah ya. Kalau contoh video di orang video kan. Itulah ke materi tentang disiplin positif yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan
eh, apa yang saya sampaikan ini bisa dipraktekkan nantinya di kelas kita masing-masing, sehingga kita bisa menciptakan anak yang lebih berdisiplin lagi di dalam lingkungan sekolah kita ini. Baik, kita ada Bapak atau Ibu yang ingin mengasih saran atau ada yang masih ragu, silakan Bapak Ibu bertanya. Ya, Pak. Baik, silakan Bu Rismawati. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang pemaparan materi Bapak tadi, ada beberapa hal yang saya kurang pahami. Saya masih ragu ya. Terutama itu di materi 5 posisi kontrol. Nah, pada materi ini yang ingin saya tanyakan yaitu posisi mana yang bagusnya dilakukan oleh seorang pendidik. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rismawati. Ada lagi yang ingin bertanya? Kita tampung dulu pertanyaannya. Saya Pak. Ya, silakan Saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Pak. Di sini saya ragu dengan sesuai dengan materi yang Bapak sampaikan tadi. Apa kira-kira yang membedakan konsekuensi logis dengan hukuman? Sekian Apa kira-kira yang yang membedakan? membedakan antara konsekuensi logis dan hukuman dengan hukuman. Baik, terima kasih Mitra Ya. atas pertanyaannya. Kami akan mencoba menjawab intinya pertanyaan yang pertama tadi dari Ibu Rismawati. Dari 5 posisi kontrol tadi, posisi mana yang bagusnya dilakukan oleh seorang pendidik? Baik, Bapak Ibu, kita sebagai pendidik, posisi kontrol yang baik yang kita lakukan yaitu posisi manajer, yang mana posisi di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Demikian tulis jawabannya. Ya, saya merasa jawaban Bapak sangat jelas. Jadi saya cukup paham tentang materi ini. Terima kasih Bu Riz. Lanjut dengan pertanyaan dari Bu Vera tadi. Apa yang membedakan konsekuensi logis dan hukuman? Yang membedakannya yaitu konsekuensi logis bersifat menghormati anak, realistis untuk dicapai oleh anak dan guru, dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan anak bertanggung jawab atas tindakannya dan mempelajari perilaku yang bertanggung jawab secara sosial. Demikian Vera atas jawabannya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, sama-sama Vera. Baik, masih ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu? Cukup. Pas? Untuk mengakhiri sesi belajar kita pada hari ini, kami akan membacakan sebuah pantun. Cahaya lilin pada gua bintang, Cakep. lampunya galok ditarankan. Cakep. Untuk Bapak Ibu yang Allah datang, Waalaikumsalam kami ucapkan. Waalaikumsalam. Terima kasih atas perhatiannya. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dek, Untuk mengakhiri sesi belajar kita pada hari ini, kami akan membacakan sebuah pantun. Cahaya lilin pada gua bintang, cakep. lampunya galok ditarankan. Cakep. Untuk Bapak Ibu yang Allah datang, Waalaikumsalam kami ucapkan. Waalaikumsalam. Terima kasih atas perhatiannya. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
mata